Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di dapur aku di NHM Kitchen. Nah, kali ini aku akan membuat cookies yang bisa kalian pakai untuk ide jualan ya. Bisa dijual 1000-an atau 2000-an. Dengan bahan-bahan yang ekonomis, hanya 1 telur saja, rasa cookiesnya tetap premium, teksturnya lembut dan empuk, rasanya juga enak banget. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita campurkan 650 ml air, 1 bungkus santan instan, lalu ini kita masak dengan api kecil atau sedang sambil diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Kemudian ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih kita matikan api, lalu kita biarkan hingga hangat atau dingin. Selanjutnya kita lelehkan 200 gram margarin. Ini dilelehkan pakai api kecil saja sambil diaduk-aduk hingga meleleh. Nah, setelah meleleh seperti ini, kita sisihkan dan kita biarkan dingin dulu ya. Lalu di wadah yang lebih besar, pecahkan 1 butir telur. Masukkan 280 gram gula pasir. Kemudian kita aduk pakai whisk saja hingga agak mengembang dan gulanya larut. Kalau mau pakai mixer juga boleh, pakai kecepatan rendah saja ya. Nah, ini gulanya sudah larut. Sekarang kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi. Masukkan 1/3 bagian dulu, lalu diaduk rata. Setelah rata, kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk rata lagi. Kemudian masukkan semua sisa santan, lalu aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 500 gram tepung terigu. Kita masukkan tepungnya setengah bagian dulu, lalu diaduk hingga agak rata. Setelah agak rata, kita masukkan lagi semua sisa tepung dan diaduk kembali sampai tidak ada tepung yang bergerindil dan tekstur adonannya juga halus. Nah, setelah halus seperti ini, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan masukkan margarin cair yang sudah dingin. Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah rata dan teksturnya encer seperti ini ya. Sekarang kita tutup dengan kain dan diamkan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat.
Setelah 60 menit nanti adonannya akan mengembang dan banyak buih seperti ini. Pastikan harus muncul buih dan mengembang, karena kalau nggak mengembang dan berbuih kemungkinan ragi sudah nggak aktif dan pukis bisa jadi bantet. Jadi kalian harus ganti raginya kalau misalkan nggak mengembang ya. Lalu aduk-aduk kembali adonannya supaya buihnya agak hilang. Kalian bisa lihat ya, adonannya menjadi lebih kental setelah didiamkan selama 60 menit. Nah, lanjut kita panaskan cetakan dengan api kecil saja sampai cetakannya benar-benar panas. Lalu olesi sedikit dengan margarin. Kemudian kita tuang adonan sampai penuh atau bisa setengah bagian atau 3/4 bagian. Menyesuaikan dengan harga jual teman-teman ya. Kemudian kita tutup dan masak selama 5-7 menit. Ini dimasaknya pakai api kecil saja. Setelah 7 menit kita buka tutupnya dan beri topping. Pemberian toppingnya di akhir saja karena supaya nanti toppingnya nggak terlalu meleleh. Kemudian kita tutup dan masak kembali kira-kira 1 menit saja. Nah, ini sudah matang, lalu kita cungkil pelan-pelan pukis dan keluarkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Lalu lanjut keluarkan semua sisa adonan pukis dan lanjutkan memanggang hingga semua adonannya habis. Kita lakukan step yang sama seperti di awal tadi ya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Pukisnya sudah matang. Hanya dengan 1 telur saja bisa menghasilkan pukis sebanyak ini. Kalau dijual 1000-an, biasanya aku bisa hasilkan 42-44 pieces pukis, tergantung juga harga jual dan ukurannya ya. Nah, dikemasnya seperti ini. Nah, ukuran ini yang aku jual 1000-an ya. Kalau ini perbandingan pukis yang aku jual 1000-an dan juga 2000-an. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk yang 2000-an ini lebih tinggi dan lebih tebal. Untuk cara kemasnya sama saja, tapi kalau mau pakai wadah lain juga bisa ya. Ide jualan yang sangat mudah kan teman-teman? Kalian juga wajib banget sih nyobain resep ini. Karena pukisnya benar-benar ekonomis dengan rasa yang premium. Kalau jualan biasanya aku buatnya malam hari. Kemudian ditunggu dingin baru dibungkus, paginya bisa langsung dijual. Dan sampai sore masih tetap enak kok. Nah, kalau kalian masih penasaran sama rasanya, kalian coba juga ya buat sendiri di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.